berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 29 Juli 2021. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami tunduk kepala, mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, ya Allah Bapa di sorga. Karena kasih dan karena perkenan Tuhan, kami boleh menikmati hari baru karunia Tuhan, melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Kami mohon kuasa dan pimpinan Tuhan terus melingkupi kehidupan kami, sehingga setiap tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan-pekerjaan kami boleh lakukan dengan baik. Saat ini Tuhan, waktu yang baik Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami. Biarlah firman-Mu kami boleh dengarkan dengan baik dan kami boleh lakukan dalam hidup karunia-Mu. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipercayakannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat
bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kami diberi berkat pada hari ini." Demikianlah firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tuntunan tema berbakti kepada Tuhan. Mengkaulah lako puang matua. Ketiadaan pemimpin atau memiliki pemimpin yang tidak punya prinsip, tidak punya standar nilai dalam memimpin, akan melahirkan komunitas yang mudah menyimpang dari rel yang seharusnya, ibarat kuda yang lepas kendali. Orang Israel melakukan penyimpangan besar dalam perjalanan mereka dari Mesir. Penyimpangan itu ialah mengganti posisi Allah dengan Allah yang dibuat dari emas tuangan buatan manusia. Hal itu dimungkinkan terjadi karena Musa sedang tidak berada di tengah-tengah mereka karena sedang menghadap Tuhan untuk menerima 2 loh batu, dan Harun sebagai imam justru menjadi pemimpin yang hanya mengiyakan tuntutan umat tanpa ada upaya untuk mencegah. Akibat dari situasi itu, Musa murka kepada Israel dan Harun dan menyatakan hukuman Tuhan bagi mereka yang tidak berlaku setia. Terpecahnya umat, yaitu antara orang-orang yang berpihak kepada Allah atau orang-orang Lewi dan orang-orang yang menyembah anak lembu emas, menjadi cemooh bagi bangsa-bangsa lain dan juga duka bagi Israel karena Allah membinasakan mereka yang tidak setia. Ajakan Musa agar mereka berbakti hanya kepada Allah saja menunjukkan bahwa Allah tidak pernah toleran dengan dosa, sehingga penyimpangan dari jalan Tuhan berarti hukuman. Kita pun kerap tergoda untuk menduakan atau bahkan menggantikan peran Tuhan dalam hidup kita dengan berbagai dalih. Namun kita perlu ingat bahwa Allah tidak pernah toleran dengan dosa, dengan pemberontakan kita kepadanya. Karena itu, Yesus hadir dalam hidup kita untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan dalam jalan hidup dan dalam bakti hanya padanya saja.
tetaplah setia kepada Allah dan bukan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang baik Engkau karuniakan. Kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk kami tetap setia berjalan pada rel kebenaran Tuhan. Sungguh banyak godaan yang dapat menggoda kami dan dapat membawa kami untuk tidak setia kepadamu. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus tetap menolong kami, menyertai kami, memampukan kami untuk kami tetap setia hidup di dalam perkenan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kehidupan kami selanjutnya. Biarlah hari-hari yang kami lalui dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami boleh mengangkatnya dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Ini doa, syukur dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.